Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainda Cahyani, NIM 230404502021, kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Konseling, yang dimana saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu materi konseling dan psikoterapi, dan materi yang kedua yaitu teori-teori psikologi dalam konseling. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, sebagaimana didefinisikan oleh WHO. Individu yang sehat mental mampu berfungsi secara baik dalam kehidupan akademik, sosial, dan ekonomi. Saat ini, kesehatan mental menjadi isu global yang berdampak luas. Psikoterapi dan konseling menjadi pendekatan utama dalam penanganan masalah ini. Dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, proses konseling melibatkan beberapa tahapan, mulai dari membangkitkan kesadaran klien akan perlunya bantuan, membangun hubungan baik, menetapkan tujuan, menyadarkan klien akan kemampuan berubah, hingga evaluasi dan penutupan sesi. Jika perlu, konseling dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas. Nah, adapun pengertian dan perbedaan konseling dan psikoterapi. Konseling dan psikoterapi memiliki kesamaan dalam teknik dasar seperti mendengar dan memberi masukan, namun berbeda dengan intensitas dan sasaran. Nah, psikoterapi lebih mendalam, menangani gangguan mental yang berat, dilakukan oleh psikolog dan psikiater, sedangkan konseling lebih ringan, berfokus pada pengembangan diri, bersifat preventif dan edukatif, dilakukan oleh konselor. Nah, adapun beberapa tujuan konseling. Pertama yaitu konseling bertujuan membantu klien memahami diri, membuat keputusan, dan menjalani hidup lebih efektif. Kedua yaitu proses interaksi antara konselor dan klien bisa dalam bentuk dukungan pribadi dan pengembangan keterampilan hidup. Bukan sekedar memberi nasihat, tapi mendorong kesadaran diri dan pemicahan masalah. Sedangkan tujuan dari psikoterapi yaitu penanganan gangguan emosional dan psikologis dengan metode psikologis atau bukan obat. Ini bertujuan menyembuhkan, mengubah perilaku, dan mengembangkan kepribadian. Digunakan untuk pasien dengan gangguan mental berat, tapi juga untuk mencegah dan pengembangan diri. Adapun peran dan tujuan konseling dan psikoterapi. Yang pertama yaitu peran konseling menjadi fasilitator, membantu klien memahami diri dan merancang masa depan. Yang kedua yaitu reflektor, membantu klien merefleksikan pikiran dan perasaan. Tujuan konseling menurut Gibson dan Michel. Yang pertama yaitu mengembangkan diri, yang kedua yaitu pencegahan masalah, dan yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan, perbaikan masalah, eksplorasi pilihan, penguatan sikap, dan yang terakhir yaitu pengembangan kognitif, fisiologis, dan psikologis. Selanjutnya yaitu peran dari psikoterapi. Pertama yaitu peran fasilitator, yaitu pertemuan pribadi. Kedua yaitu mendukung saat krisis identitas. Tujuan psikoterapi yaitu menyusun kembali kepribadian, menemukan makna hidup, mengatasi gangguan emosional, adaptasi sosial,
aktualisasi diri, dan mengurangi kecemasan dan perilaku maladaptif. Adapun materi yang terakhir yaitu pendekatan dalam konseling dan psikoterapi menurut Gerald Corey. Dalam psikoanalisis, fokus pada alam bawah sadar dan konflik masa kecil. Yang kedua yaitu eksistensial humanistik, menemukan makna hidup dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga yaitu person-centered therapy atau hubungan terapeutik empati dan suportif. Yang keempat yaitu behavioral therapy, yaitu mengubah perilaku melalui pembelajaran. Cognitive behavioral therapy atau CBT, mengubah pola pikir negatif. Yang keenam yaitu rational emotive behavior therapy atau RBT, mengatasi keyakinan irasional. Dan ketujuh gestalt therapy, fokus pada kesadaran diri dan pengalaman saat ini. Dan yang terakhir yaitu transitional analysis atau TA, analisis komunikasi berdasarkan 3 ego state, orang tua, dewasa, dan anak. Baik, di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori psikologi dalam konseling. Nah, konseling adalah intervensi psikologis untuk membantu individu memahami, mengatasi, dan mengembangkan diri dalam menghadapi masalah. Berikut adalah materi yang pertama yaitu teori psikologi dalam konseling. Yang pertama yaitu teori humanistik. Rogers menekankan person-centered therapy dengan prinsip aktualisasi diri, konsep diri, dan kongruensi. Hubungan terapeutik harus mencakup empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian. Sedangkan menurut Abraham Maslow, mengembangkan hierarki kebutuhan dari kebutuhan psikologis hingga aktualisasi diri dalam konseling, penting memahami motivasi klien berdasarkan tingkat kebutuhan ini. Teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Tokoh B.F. Skinner Bandura Pavlov fokus pada perilaku yang tampak dan bisa dipelajari. Teknik utama yaitu penguatan positif atau negatif. Kedua, modeling. Dan terakhir yaitu disensitiasi sistematis. Teori yang ketiga yaitu teori psikoanalisis. Tokohnya itu Sigmund Freud. Sigmund Freud menekankan peran bahwa sadar, struktur kepribadian, id, ego, dan superego, dan mekanisme pertahanan diri. Dan yang utamanya yaitu asosiasi bebas, penafsiran, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Materi selanjutnya yaitu penerapan dalam konseling. Dalam psikoanalisis, mengeksplorasi masa lalu dan konflik bahwa sadar klien melalui asosiasi bebas dan analisis simbolis. Dalam humanistik, menciptakan lingkungan empatik agar klien bisa memahami dan menerima diri. Dan yang terakhir yaitu behavioristik, mengubah perilaku melalui latihan, penguatan, dan modeling. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Dalam psikoanalisis, kuat dalam menggali akar masalah, tapi butuh waktu lama dan konselor harus terlatih. Yang kedua yaitu dalam humanistik, mendukung perkembangan diri klien tapi kurang cocok untuk gangguan berat karena pendekatannya non-direktif. Dan terakhir yaitu behavioristik. Behavioristik efektif, terstruktur, dan hasil cepat, namun kurang menyentuh aspek emosi dan kognitif. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.